Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kendal akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer yaitu saya sendiri, kemudian ada coach. Nama Ahmad Nurman Hidayatullah, unit kerja SD Negeri Purworejo. Saya Bayu Harto, unit kerja SD Negeri 1 Tanjung Sari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhid. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik Bu Yuni. Baik, Pak Muhid, kali ini kita akan melakukan praktek coach ya Pak. Praktek coaching yang mana nanti Pak Muhid harus memahami beberapa penilaian dari praktek ini. Yaitu dalam praktek ini ada beberapa tahapan. Yang pertama nanti ada pra-observasi, yang mana pra-observasi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan pada praktek ini. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan observasi, yang mana saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan Pak Muhib dan Pak Bayu. Kemudian saya akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang akan dikembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Begitu ya Pak Muhib. Apakah Pak Muhib sudah siap? Iya Bu, insya Allah sudah siap. Baik, seperti yang sudah saya paparkan tadi, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apa percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai dengan alur kita, dan nanti Pak Muhib memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci, kemudian bagaimana sikap Kuci tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Itu ya Pak. Iya Bu. Perlu diingat ya Pak, tentunya percakapan coach ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari pra ini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak, ya? Boleh ya Pak? Boleh Bu, boleh. Jadi kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kali ini Pak? Baik Bu, untuk kegiatan coaching kali ini ada dua indikator yang akan saya kembangkan Bu. Yang pertama yaitu indikator dalam mendengarkan aktif, kemudian yang kedua indikator pertanyaan, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, berarti ada dua ya Pak? Iya Bu. Nah, kira-kira kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik Pak? Baik, untuk kompetensi atau indikator yang akan saya kembangkan secara spesifik itu yang mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti nanti Bapak harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci ya Pak? Iya Bu. Terima kasih Pak Muhib. Kalau begitu sekian pra observasinya, silahkan melakukan coaching. Iya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhib, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, sebelumnya mohon maaf ini Pak, ingin bertanya dulu apakah kiranya siang ini Pak Muhib mempunyai waktu luang Pak? Alhamdulillah Pak Bayu. Ini pas lagi santai. Kira-kira gimana Pak Bayu? Jadi ini kok saya perhatikan Pak Bayu terlihat kurang semangat seperti itu Pak. Iya Pak, alhamdulillah sehat Pak. Cuman ya itu Pak, memang saya lagi kurang semangat, lagi bingung ini Pak. Namun sebelumnya saya mohon maaf ya Pak karena mengganggu waktunya Pak Muhib ini Pak. Tidak apa-apa Pak Bayu, santai saja. Gimana Pak Bayu? Ada yang bisa saya bantu ini? Iya Pak, jadi saya ingin meminta masukan kepada Pak Muhib selaku kepala sekolah saya. Mohon nanti diberikan masukan terkait tentang permasalahan saya, permasalahan yang sedang membelenggu hati saya ini Pak.
Apakah nanti Pak Muhib berkenan Pak untuk memberikan masukan pada saya Pak? Baik-baik Pak Yu, dengan senang hati nanti akan saya bantu semampu saya untuk membantu Pak Bayu menyelesaikan permasalahan apa Pak Bayu, kira-kira Pak Bayu. Intinya begini Pak, jadi intinya itu saya ingin meminta masukan ini dari Pak Muhib berkaitan dengan permasalahan saya Pak. Apakah nanti Pak Muhib berkenan Pak membantu Pak? Baik Pak Bayu, silakan. Mungkin saya bisa bantu apa ini? Ya Pak, sebelumnya terima kasih ya Pak. Seperti yang Pak Muhib ketahui bersama, saya kan sudah menyusun kegiatan rencana kepramukaan untuk tahun pelajaran ini Pak. Rencana tersebut seperti biasanya kan saya susun bersama Pak Rohim dan Pak Bambang. Nah, dalam rencana tersebut kita akan mengadakan kegiatan event pada saat akhir jeda semester nanti Pak. Nah, pada waktu tenggang itu kegiatan hiking akan kita laksanakan. Tapi ya itu Pak, saya kok merasa pesimis Pak. Pesimis apakah kegiatan itu bisa berjalan lancar atau tidak. Soalnya kan Pak Rohim dan Pak Bambang itu sudah mutasi Pak, sudah diangkat ASN P3K di sekolah lain Pak. Ya Pak Bayu, seperti yang sudah kita ketahui bersama, memang kita baru saja kehilangan dua sahabat kita yang terbaik karena beliau telah diangkat menjadi ASN dan ditempatkan di sekolah yang baru. Ya kita berdoa saja semoga ini yang terbaik untuk beliau berdua sehingga beliau bisa mengembangkan kompetensinya di sekolah yang baru. Lantas yang menjadi permasalahan bagi Pak Bayu apa nih Pak Bayu? Kemudian nanti apa tujuan dari pembicaraan kita ini nanti Pak Bayu? Ya itu Pak, mungkin Pak Muhib juga sudah tahu ya bahwa Pak Rohim, Pak Bambang itu adalah mitra saya yang terbaik dalam mengembangkan kegiatan pramuka itu Pak. Nah sekarang mereka sudah pindah, saya itu selalu berpikiran pesimis Pak akan bisa mengadakan kegiatan kepramukaan ini tanpa beliau. Nah harapannya nanti setelah saya ngobrol dengan Pak Muhib, saya bisa menemukan solusi dari masalah yang membelenggu saya ini Pak. Oke Pak Bayu. Kalau boleh tahu Pak Bayu, sekarang Pak Bayu coba ingat-ingat, rekan Pak Bayu selain Pak Bambang dan Pak Rohim, ini kan guru-guru banyak ini dua ini. Kira-kira ada enggak yang bisa diajak untuk kolaborasi dengan Pak Bayu? Ya sebenarnya ada sih Pak, ada teman-teman kita itu ada Bu Tia, Bu Maria. Beliau ini juga sudah ikut KMD, sudah ikut KML dan sudah mahir dalam bidang kepramukaan. Namun sekali lagi saya kok masih pesimis itu Pak, karena kan biasanya saya dengan Pak Rohim dan Pak Bambang. Jadi intinya saya masih ragu Pak, walaupun ada Bu Tia sama Bu Maria ini Pak. Kalau begitu Pak Bayu, kira-kira yang menjadikan Pak Bayu ragu untuk berkolaborasi dengan beliau berdua ini kira-kira apa Pak Bayu? Kalau boleh saya tahu. Ya yang buat saya ragu itu karena beliau ini kan perempuan Pak. Bu Tia, Bu Maria itu kan perempuan, walaupun sudah KMD, KML, saya itu masih ragu apakah bisa bekerja cekatan seperti Pak Rohim atau Pak Bambang dulu. Seperti itu Pak. Baik Pak Bayu. Jadi perlu kita ingat kembali Pak Bayu bahwa Pak Bayu punya kompetensi pada diri Pak Bayu. Nah maka kira-kira Pak Bayu ini bisa tidak berkolaborasi dengan beliau? Kan beliau tadi kadang sudah KMD, sudah KML. Nah dengan kompetensi yang Pak Bayu miliki ini, nah, dicoba gimana Pak Bayu dengan kolaborasi dengan Bu Tia dan Bu Maria ini Pak Bayu? Iya Pak Muhib, sebelumnya terima kasih Pak, ini sudah diberi semangat pada saya. Mungkin saya nantinya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan beliau berdua ini Pak. Baik Pak Bayu,
Pak Bayu tetap semangat. Nah nanti kira-kira setelah Pak Bayu sudah menghubungi Bu Maria, Bu Tia, ini kira-kira apa yang akan Pak Bayu lakukan setelah ini? Setelah saya menghubungi Bu Tia, Bu Maria, yang jelas saya di situ akan membicarakan mengenai rencana yang telah saya susun, kegiatan kepramukaan. Saya akan mengajak beliau berkolaborasi. Setelah itu ketika nanti beliau berdua ini sudah mau untuk berkolaborasi, langkah selanjutnya mungkin akan langsung segera menindaklanjuti tentang apa yang sudah kita bicarakan seperti itu, Pak. Nah, jadi kan Pak Bayu sudah bisa menemukan ini. Berarti Pak Bayu bisa menemukan jawaban dari permasalahan Pak Bayu, yaitu mencoba untuk berkolaborasi dengan orang lain. Jadi jangan terpaku, oh saya dulu berkolaborasi hanya dengan Pak Rahim dan Pak Bambang, maka perlu dicoba. Maka kita tidak tahu sebelum kita mencoba Pak Bayu. Nah setelah ini Pak Bayu bisa menghubungi Bu Maria dan Bu Tia untuk menyampaikan hal-hal tersebut sehingga bisa berkolaborasi dengan baik. Ya Pak Muhib, terima kasih sudah dipimpin untuk mencari solusinya ini Pak. Nah, kira-kira Pak Bayu setelah Pak Bayu menghubungi beliau berdua, andai kata nanti beliau kok siap berkolaborasi dengan Pak Bayu, kira-kira Pak Bayu bagaimana langkah selanjutnya Pak Bayu? Mungkin langkah selanjutnya akan mengkaji lebih dalam berkaitan dengan menyusun RAP-nya, kemudian termasuk pihak siapa saja yang akan terlibat, seperti itu Pak. Baik. Nah, setelah tadi Pak Bayu menghubungi Bu Maria, Bu Tia, beliau sanggup. Nah, yang menjadi tolak ukur nanti keberhasilan kegiatan hiking ini bagaimana menurut Pak Bayu kira-kira? Mungkin untuk tolak ukurnya, karena saya dan Bu Tia, Bu Maria ini baru pertama kali berkolaborasi, mungkin cukup dengan melihat antusias siswa yang ikut dalam kegiatan, kemudian harapannya bisa berjalan lancar, maksimal. Itu saja mungkin sudah menjadi tolak ukur yang baik buat saya Pak. Oke, jadi Pak Bayu sangat luar biasa ini, sudah mampu memetakannya nanti ke depan akan seperti apa. Terus semangat Pak Bayu. Siap Pak Muhib, terima kasih atas bimbingannya ini Pak. Baik, sama-sama Pak Bayu, saya juga terima kasih karena Pak Bayu sudah berkenan untuk membicarakan permasalahan yang sedang Pak Bayu hadapi. Nah, di sini Pak Bayu ini tergolong guru yang hebat. Meskipun dengan segala keterbatasan yang ada di sekolah ini, Pak Bayu mampu merencanakan dengan baik-baiknya sehingga sampai ke tolak ukurnya, oh seperti ini. Nah, harapan saya juga nanti Pak Bayu bisa sukses di kemudian hari. Ya Pak, terima kasih. Wah ini Pak Muhib memujinya terlalu berlebihan itu Pak. Itu kan karena mungkin sudah dibimbing sama Pak Muhib tadi Pak. Oke Pak Bayu, mungkin ada permasalahan lagi atau curahan hati yang ingin disampaikan? Mungkin cukup Pak Muhib. Oke, kalau sudah cukup, setelah ini, setelah kita ngobrol dari awal sampai Pak Bayu menemukan solusinya, kemudian ingin mengeksekusinya sebagai tindak lanjut. Nah sekarang Pak Bayu, apa yang Pak Bayu rasakan Pak Bayu? Perasaannya bagaimana setelah kita ngobrol dari awal sampai akhir ini Pak Bayu? Iya Pak Muhib, terima kasih sudah dibimbing. Perasaan saya tentunya sangat lega sekali nih Pak Muhib. Saya sudah tidak kepikiran lagi, harapannya sudah tidak muncul rasa pesimis lagi itu Pak. Harapannya nanti bisa berjalan dengan lancar. Intinya pada saat ini saya sudah merasa sangat lega ini Pak, sangat senang sekali seperti itu. Alhamdulillah kalau seperti itu Pak Bayu. Iya. Tetap semangat, semoga kegiatan hidupnya bisa berjalan lancar, anak-anak sehat, semuanya sehat dan selamat. Itu Pak Bayu. Amin, amin. Baik Pak Muhib, terima kasih atas bimbingannya. Ini saya tak undur diri dulu ya Pak Muhib ya. Oke Pak Bayu, silakan. Iya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Iya, Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, baru saja Pak Muhib dan Pak Bayu sudah melakukan coaching. Sebelumnya sebagai penutup saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana setelah melakukan performa tadi Pak Muhib? Alhamdulillah menurut saya ya performa saya sudah cukup baik ya. Alhamdulillah. Apa yang membuat Pak Muhib menilai seperti itu? Baik Bu, tadi menurut saya percakapan yang saya lakukan dengan Pak Bayu ketika sesi coaching sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan, yaitu saya mencoba memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Bayu. Baik, berarti apa saja nih yang sudah dilakukan pada saat observasi coaching tadi terkait indikator ataupun keterampilan yang diinginkan? Baik Bu, dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta, di mana saya juga tadi sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksinya dari Pak Bayu apa, kemudian tanggung jawabnya, sehingga hal tersebut bisa menggali kompetensi atau potensi yang ada pada diri Pak Bayu sebagai coach dalam menceritakan permasalahan dan juga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Boleh Bu, silakan Bu. Oke, terima kasih. Setelah saya mengobservasi kegiatan percakapan tadi antara Pak Muhib dan Pak Bayu, sudah berjalan dengan baik ya, dan juga proses alur tirtanya sudah sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari kan gitu. Jadi antara coach yang sudah berusaha menggali perhatian atau perihal informasi dari pertanyaan yang sudah diajukan, dari pertanyaan yang berbobot tadi, sehingga coach bisa menemukan solusi ya. Jadi tadi Pak Bayu sudah menemukan solusi dari permasalahannya, dan kemudian coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Bagaimana ini pendapat Pak Muhib setelah mendengar hal ini Pak? Ya, setelah mendengar pendapat dari Bu ini, alhamdulillah Bu, saya senang sekali. Saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya yang sudah diberikan dan sudah sesuai dengan yang diharapkan Bu. Namun saya di sini juga menginginkan ada kompetensi lain Bu, selain tadi yang sudah saya utarakan, yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi dalam hal menjadi pendengar yang baik Bu. Seperti itu Bu. Oke, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu mendengar yang baik ya Pak? Iya Bu, menjadi pendengar yang aktif, menjadi pendengar yang baik. Jadi dari diskusi tadi itu kira-kira apa yang Pak yang sudah terbayang oleh Pak Muhib? Yang sudah terbayang tentu saya akan berlatih kembali Bu untuk memperdalam kompetensi-kompetensi dalam teknik coaching, sehingga nanti bisa lebih mendalami peran saya sebagai coach ketika melaksanakan sesi coaching. Seperti itu. Oke, jadi dalam mengembangkan suatu kompetensi itu kan pasti perlu bantuan ya Pak. Kira-kira siapa sih yang akan dimintai bantuan untuk mengembangkan hal tersebut? Saya kira saya perlu meminta bantuan kepada pihak-pihak yang terkait Bu. Misal seperti guru senior yang sudah mumpuni dalam teknik coaching. Kemudian saya juga bisa meminta bantuan kepada orang lain, pada ahli yang mungkin bisa menjadi rujukan saya untuk belajar. Seperti itu Bu. Oke. Kira-kira yang waktunya kapan Pak? Ya, secepatnya mungkin minggu depan Bu, saya bisa untuk melakukan hal itu. Oke, baik. Dari kegiatan supervisi kita kali ini, kita sudah mendapatkan kesimpulan ya Pak dari hasil pengamatan. Kalau pengamatan saya, hasil dari percakapan antara Pak Muhib tadi berdasarkan percakapan coaching yang sudah dilakukan sesuai dengan alur tirta, kemudian menggunakan alur tirta dan ingin mengembangkan kompetensi tadi ya. Jadi kesimpulannya itu semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi saya hari ini. Semoga kedepannya
kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Saya tutup coaching hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.